Sobat Jika Podcast, kembali lagi di Jagat Kinalar Podcast Mansa Prama bersama saya Anissa Ramadhani. Oke, pada siang kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kak Tiara. Selamat siang Kak. Siang. Oke, bagaimana kabar Kak Tiara pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, FYI ya teman-teman, Kak Tiara ini merupakan salah satu siswi finalis dari Olimpiade Sains Nasional 2025 dalam bidang kimia ya Kak? Iya. Oke, bisa perkenalan dulu dengan Sobat JG Podcast yang menonton live streaming pada kali ini? Hai semua, kenalin aku Tiara Oli Ramadhani. Aku dari kelas 11-1. Alamat rumahku di Bakon, Suci Pracimantoro. Umurku 14 tahun. Oke, kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja ya Kak. Iya. Ya, oke. Boleh ceritain sedikit mengenai kimia buat Kakak? Kimia. Ya. Kimia tuh sebenarnya pelajaran yang mungkin bisa dibilang aku suka juga sih, Kak. Oh ya. Dan kebetulan juga kemarin aku dari ASN kimia. Oke, Kakak senang sekali dengan ikut lomba tersebut atau gimana? Ya, kalau dibilang senang sih lumayan. Ya. Karena juga kan itu baru pertama kalinya aku ikut OSN, jadi pasti ada rasa takut juga. Ya, nervous ya Kak Iya, pastinya. nervous. Nah, pas pertama kali ikut lomba nih, apa motivasi Kakak buat tetap lanjut nih? Aku harus lanjut ke Olimpiade ini gitu. Motivasinya sih karena banyak juga dukungan dari guru-guru itu juga kan. Jadi ya termotivasi buat aku bisa buat lanjut ke tingkat selanjutnya gitu. Oke, kalau dari teman-teman mungkin banyak yang mendukung, mensupport atau gimana? Banyak yang mendukung, banyak yang mensupport karena mereka juga tahu kalau misal aku tuh ya kalau dibilang berbakat sih enggak juga ya. Bisa di bidang IPA. Tapi pertama kali ikut dan langsung menang itu biasanya bakat loh Kak. Iya kan? Iya. Nah, kalau cita-cita Kakak nih bisa di-spill. Kalau cita-cita aku sendiri sih jadi perawat, Kak. Oh, berarti ya masih itu ya, satu rumpun ya sama Iya. kimia ya. Oke. Dan gimana sih Kak pas waktu proses seleksi OSN itu? Waktu ke provinsinya. Iya. Waktu seleksinya itu karena kan kemarin setelah pengerjaan soal-soalnya itu aku sebenarnya udah nyerah, ya nggak nyerah juga sih, udah nggak berharap buat maju ke tingkat provinsi karena kan dari soal-soalnya juga udah kelihatan susah Di luar gitu nalar kan. ya, Di Kak luar biasanya nalar. OSN ya. Iya. Tapi Kakak bisa ya? Ya itu mungkin karena doa-doa juga dari teman-teman dan juga guru-guru. Oke. Kalau boleh tahu metode belajar Kakak tuh apa sih, Kak? Biar bisa ditiru nih sama Sobat JG Podcast. Kalau metode belajar tuh aku sesuai mood sih, Kak. Kadang pakai yang metode belajar Pomodoro, terus juga kadang pakai yang active recall. Kalau Pomodoro tuh gimana? Kalau Pomodoro itu biasanya aku nanti pertama belajar selama kurang lebih 30 menit, terus nanti setelah itu istirahat dulu sekitar 5-10 menit. Nanti kalau udah mulai fokus lagi buat belajar, nanti dimulai lagi belajarnya. Oh, begitu. Iya sih, itu juga ngaruh banget jujur kalau Iya. Pomodoro teknik. Tapi kalau active recall aku baru tahu nih. Ya kalau active recall itu mengingat ulang materi yang dihafal tadi tanpa melihat catatan. Jadi setelah membaca materi itu nanti dicatat di buku catatan, terus nanti dihafalkan. Nah, nanti setelah udah hafal nanti catatannya tuh ditutup. Jadi menghafalkan ulang tanpa melihat catatan. Oh, begitu. Kalau boleh tahu itu berapa kali sehari, berapa jam mungkin ada targetnya setiap hari? Kalau untuk targetnya kan juga di rumah kan ada banyak ya beberapa kegiatan juga yang di luar sekolah. Jadi
Biasanya kalau belajar itu aku di malam sama pagi sih Kak. Oh, jadi kalau pagi itu jam berapa, Kak? Kalau pagi itu biasanya sekitar jam 2 atau jam 3 pagi gitu. Ngaruh ya, Kak, ke jam segitu. Iya. Oh, gitu. Bisa nih sobat-sobat JG Podcast tiru nih. Jadi bangun lebih awal jam 3 pagi. Jam 3 pagi, harus jam 3 pagi biar bisa masuk materinya. Oke. Terus waktu pengumuman lolos gimana reaksi Kakak? Pas itu Kakak lagi ngapain? Aku itu kan pas pertama kali tahu kalau aku lolos itu kan lagi ngerjain tugas di kelas. Karena kan itu udah mulai kelas 11 juga kan. Oh, udah mulai masuk ya? Iya, udah mulai masuk. Terus temanku tiba-tiba tuh bilang selamat ya gitu. Karena aku kaget, gak tahu juga kan selamat karena apa. Terus temanku bilang kalau kamu lolos di OSN kemarin, terus lanjut ke tingkat provinsi gitu. Terus gimana? Ekspresimu langsung Sebenarnya langsung kaget aja gitu. Shock ya? Shock banget Iya. gitu bisa lolos ke tingkat provinsi. Tapi teman-temanmu support banget ya sampai tahu duluan dan Iya. langsung ngomong ke kamu. Chemistry-nya bagus banget kalian ya. Iya. Oke. Pasti banyak ya dukungan dari teman-teman juga. Ya banyak, setelah tahu kalau aku ikut di provinsi kemarin tuh banyak banget yang ngucapin selamat, juga ngasih dukungan biar lebih semangat lagi dalam belajarnya dan semoga nanti bisa lolos ke tingkat nasional. Amin, amin. Bantu doain ya teman-teman. Oke, terus menurut kamu soal-soal OSN kemarin tuh kayak gimana? Maksudnya hafalan atau kebanyakan logika? Kalau kebanyakan sih di menghitung sih Kak, karena Oh, kan menghitung. banyak ya reaksi-reaksi gitu, terus juga banyak hitung-hitungannya. Oh, begitu. Oh iya ya, kimia itu Kimia. banyak hitungan. Iya. Kalau gitu biasanya kan harus ngafalin itu ya, ngafalin rumus-rumusnya. Itu gimana? Kak Tiara bisa ngafalin atau punya kalau teknik lain? Kalau ngafalin sih enggak juga, lebih ke memahami. Jadi kalau rumus tuh sebenarnya enggak perlu dihafalin tapi harus dipahami. Jadi kalau kalian paham sama rumusnya, jadi kalian bisa mengerjakan soal-soalnya. Oh, begitu. Iya. Oke. Ada nggak tantangan paling berat saat mengikuti lomba OSN kemarin? Kalau tantangan paling berat sih membagi waktunya sih Kak. Membagi waktu dengan Karena kan kemarin juga waktunya tuh hampir berdekatan sama asesmen akhir tahun waktu kelas 10 kemarin. iya. Nah, jadi kan harus membagi waktu antara belajar buat asesmen sama belajar buat OSN. Oh, bagaimana Kak Tiara bisa membagi waktu? Aku biasanya bagi waktunya tuh kalau buat malam, yang belajar malam itu aku pakai buat belajar OSN. Tapi kalau yang pagi itu aku pakai buat belajar asesmen. Wah, ngebut ya Kak berarti. Iya. Kak. Pagi belajar asesmen, besoknya langsung itu ujian. Iya. Itu ya, sangat cepat sekali otaknya bekerja, langsung bisa menyerap ilmunya. Oke. Terus selain itu kamu inget nggak waktu itu momen pertama kali ikut OSN gitu? Sedih, ada nervous, ada kayak mungkin kayak apa ya, itu pinter banget, kalau aku minder, ada rasa minder, ada rasa nervous apa gimana? Ada sih Kak, pasti. Apalagi waktu pengerjaan itu kan di ruang OSN tuh kan kumpulan anak-anak pinter ya kan. Iya. Nah, terus juga pasti nervous lah. Mereka tuh ngerjainnya tuh bener-bener sampai sefokus itu dan kelihatan kayak udah paham sama soal-soalnya gitu kan. Jadi bikin nervous. Kalau dari waktu pengerjaan kamu itu yang selesai itu duluan atau yang akhir-akhir nih? Kalau kemarin aku selesai duluan. Oh, wow, patut diapresiasi teman-teman. Dan siapa yang paling mendukung kamu di antara mungkin teman atau keluarga? Itu siapa? Dan bisa jelasin gimana mereka mendukung kamu untuk ikut OSN? Kalau yang paling mendukung tuh ada teman dekat sih Kak. Nah, teman dekatku itu benar-benar mendukung aku, terus juga selalu mensupport buat tetap semangat buat belajarnya. Kadang kan juga adalah masa-masa kayak
down, kayak udah capek buat belajar gitu. Yeah. Terus dianya juga udah selalu mendukung aku buat tetap semangat buat belajarnya. Begitu. Iya. Ih, so sweet banget. Itu kalau boleh tahu teman dekatnya ini siswa sini atau mungkin dari teman pas kecil gitu? Teman pas kecil sih, Kak. Oh, jadi udah chemistry-nya Iya. udah dapet dari kecil ya. Heeh. Iya. Terus ada nggak sih buku atau guru mungkin channel YouTube nih yang bisa direkomendasiin buat sobat JG Podcast buat belajar kimia? Kalau untuk buku, aku kemarin cuman pinjem di perpustakaan sekolah buku KSN itu. Terus kalau untuk channel YouTube, aku lupa channelnya sih, Kak. Iya. Tapi itu ada di situ yang membahas materi kimia yang benar-benar sampai jelas banget. Jadi kayak pembahasannya tuh jelas, jadi gampang dipahaminya gitu. Jelasnya tuh kayak gimana Kak? Maksudnya dalam menghitung atau itunya menjabarkan si rumus-rumusnya apa gimana? Iya, waktu menjabarkan rumusnya tuh benar-benar step by step gitu. Jadi benar-benar jelas di langkah-langkahnya gitu kan. Karena kan kalau di perhitungan tuh, kalau misalnya kita salah sedikit aja nanti udah berpengaruh sama hasil akhirnya kan. Iya. Nah, kalau di channel YouTube-nya itu tuh bisa benar-benar ngejelasin step by stepnya. Oh gitu. Oke. Terus setelah itu target Kak Tiara sendiri buat OSN provinsi mungkin? Targetnya sih lebih apa ya, biar lebih bisa mengerjakan soalnya tuh benar-benar bisa lebih bagus dari yang kemarin. Karena kan kalau yang kemarin tuh ada beberapa soal juga yang nggak bisa aku kerjain. Terus harapannya tuh pengennya nanti yang di tingkat provinsi itu bisa mengerjakan semuanya. Iya, oke. Jujur sebenarnya aku adalah orang yang kaget waktu lihat pengumuman ada orang yang lolos masuk masuk ke OSN nih tingkat provinsi dan itu bidangnya kimia. Karena menurut aku kimia itu susah ya, Kak. Ini kok bisa gitu loh. Oke. Setelah itu dukungan dukungan dari keluarga maupun teman-teman itu bisa diceritakan lagi gimana? Karena pasti sangat berpengaruh. Ya. Kalau dukungan, ya mereka selalu mendukung dan mengingatkan aku kalau harus lebih banyak belajarnya. Karena kan OSN tuh pasti banyak materi-materi yang di luar pembelajaran sekolah yang keluar. Jadi harus lebih ekstra lagi belajarnya. Oke, terus selain dukungan dari teman dan keluarga, pasti juga ada dukungan dari sekolah. Nah, dukungan dari sekolah itu bentuknya seperti apa menurut Kak Tiara? Kalau menurutku itu dukungan dari sekolah tuh kayak kemarin di sekolah itu mendatangkan guru dari luar. Jadi anak-anak OSN itu diberi bimbingan khusus supaya lebih bisa memahami materinya tuh lebih dalam lagi. Bimbingannya itu saat seminggu sekali atau bagaimana? Kalau bimbingannya tuh nggak nentu sih, Kak. Kadang 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali gitu. Itu persiapan OSN-nya itu berapa bulan sih, Kak? Sekitar 1 bulan lebih lah, Kak. 1 bulan lebih tapi bisa ya. Jujur masih shock ini. Setelah itu kalau bisa nih kasih pesan ke teman-teman yang ingin ikut OSN atau yang kemarin mungkin kurang ya, maksudnya belum belum sempat ya menjadi finalis, apa pesan Kakak buat mereka? Pesan aku tuh kalian tuh jangan takut buat mencoba hal baru, buat yang ingin ikut OSN, dan kalian pasti harus lebih banyak belajarnya juga, harus lebih ekstra belajarnya. Dan yang buat kemarin yang belum berkesempatan untuk lolos ke tingkat provinsi, kalian harus tetap semangat, guys, karena ya itu semua juga
Mungkin banyak pengalaman juga yang kalian dapat dari kalian OSN kemarin. Jadi kalian jangan menyesal ataupun merasa apa ya? Minder kayak Minder ya. gitu. Iya, nggak boleh minder guys, karena kekalahan itu hanyalah itu apa keberuntungan yang tertunda. Iya, bener Iya, banget. betul. Terus nih terakhir boleh dong ini gambar perasaan hari ini, gimana perasaan kakak hari ini ikut JG Podcast. Ini gambarnya terserah ini. Iya. Kalau waktu kecil gitu emang kakak cita-citanya apa? Biasanya kan kalau gede itu berubah ya, maksudnya cita-citanya. Atau emang dari kecil perawat maunya? Kalau cita-cita dari kecil itu aku dulu pengennya tuh jadi guru, karena kan guru tuh pahlawan tanpa tanda jasa gitu kan. Aku pengennya dulu tuh guru, tapi setelah beberapa tahun kemudian itu tuh aku ngeliat kayak para perawat-perawat itu hebat banget gitu. Oh gitu. Jadi Ada terinspirasi. kejadian apa gitu yang membuat kamu pengen jadi perawat gitu? Kalau kejadiannya tuh aku pernah lihat perawat itu benar-benar mereka tuh benar-benar kuat. Jadi bisa setelah habis dari ruang inap yang satunya terus nanti pergi yang ke satunya lagi, terus mereka juga shiftnya sampai malam gitu. Mereka tuh bisa tetap kuat dan selalu memberikan senyuman kepada pasiennya buat memberi semangat mereka supaya mereka bisa cepat sembuh gitu. Padahal kayak mereka mungkin capek ya kak. Iya. Tapi bisa memberikan senyuman pada pasien-pasiennya. Terus sekali lagi nih kak, mungkin bagaimana persiapan kakak menghadapi OSN? Persiapannya persiapannya itu ya banyakin buat belajar juga, tapi juga jangan terlalu over, karena kan kalau terlalu over tuh nanti kalian bisa pusing, bahkan nanti bisa ngedrop juga kan fisiknya. Oke, terima kasih ya kak sudah berkesempatan hadir di Jagat Ginelar Podcast pada siang hari ini. Dan bagi teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Mansa Prama Media. Dan terus ikuti kami di Jagat Ginelar Podcast Mansa Prama. Saya Anissa Ramadhani. Dan saya Tiara Oli Ramadhani. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.